Dalam beberapa waktu terakhir, muncul perbincangan publik mengenai sebutan Raja dan Patih yang dikaitkan dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sekaligus mantan Bupati Purwakarta. Isu ini mencuat setelah program Bocor Alus Politik yang ditayangkan oleh Tempo menyebut bahwa Deddy kerap dipanggil Raja dan memanggil bawahannya dengan sebutan Patih atau Mahapatih selama masa jabatannya di Purwakarta. Narasi tersebut menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama terkait gaya kepemimpinan Deddy yang dianggap memiliki nuansa feodal. Oh, tapi menarik. Ada Raja Jawa, ada Raja Sunda. Wow, ngomong-ngomong soal Raja Sunda nih ya. Iya. Jadi memang Deddy ini dipanggil sebagai raja itu udah lama, sejak zaman dia menjadi Bupati Purwakarta. Lalu kemudian dibawa tuh kebiasaan itu oleh para birokrat di Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Ya. Jadi KDM ini dipanggil Raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Politikus itu di Purwakarta ya dulu. Di Purwakarta bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi Gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya manggilnya Raja dong gitu. Jadi dipanggillah Raja. Dan itu dibawa kebiasaan itu ketika KDM jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Di partai sampai ke Golkar, juga ya? Sampai ke Golkar, sampai ke partai. Nah, sebetulnya beberapa politikus di Golkar ya menganggap sebutan itu sebagai quote and quote gitu ya, sindiran juga gitu. Karena ya gaya kepemimpinan, gaya ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Ya, dan gue juga minta tanggapan ke dia ya soal raja itu, dan dia memang membenarkan dan itu memang panggilan dia sejak zaman di Purwakarta dan sampai sekarang terbawa katanya oleh orang-orang itu. Ya gak tahu kenapa alasannya, kata dia kayak gitu. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya, termasuk TikTok dan Instagram. Dalam video klarifikasinya, Deddy membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun Gubernur Jawa Barat, tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu di lingkungan pemerintahannya. Deddy menyebut bahwa tidak ada satupun sekretaris daerah, sekda, atau kepala dinas yang memanggilnya dengan sebutan Raja. Begitu pula sebaliknya, ia tidak pernah memanggil bawahannya dengan sebutan Patih atau Mahapatih. Ia bahkan menyebutkan nama-nama sekda yang pernah bekerja bersamanya, seperti Maman Rosama, Hamim Mulyana, almarhum, dan Fadil Karsoma, yang tidak pernah dipanggil dengan sebutan tersebut. Dengan klarifikasi ini, Deddy Mulyadi berharap masyarakat dapat memahami bahwa sebutan-sebutan tersebut tidak berasal dari dirinya maupun lingkungan pemerintahannya. Ia menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, terutama dalam konteks pemberitaan dan opini publik. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan, karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hamim Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja. Termasuk di provinsi hari ini nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar
tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah.